Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali briefing kita mengenai wisata literasi guru hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik. Sebelum kita akan mendengarkan paparan dari coach kita pada hari ini, mungkin saya akan sedikit memberikan pengantar mengenai apa itu wisata literasi guru gitu ya. Jadi sekolah kita, alhamdulillah kemarin telah diwakili oleh Pak Anas dan Miss Eni mengikuti TOC. TOC itu adalah Training of Coach mengenai literasi guru, dan alhamdulillah tulisan dari Pak Anas dan Miss Eni terpilih gitu ya. Jadi mereka sekarang kemudian menjadi satu kelompok untuk mengadakan literasi di sekolah. Nah, literasi ini diadakan untuk mengikuti kegiatan yang lebih besar lagi, yaitu lomba literasi nasional gitu ya. Jadi karena ini berskala nasional, Bapak Ibu, jadi merupakan suatu kebanggaan apabila kita bisa berpartisipasi, dan juga nanti insya Allah kalau bisa ada yang mewakili gitu ya, bisa lolos dari SMA Sudirman gitu kan, merupakan suatu kebanggaan tersendiri bila kita bisa memenangkan kegiatan nasional gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk itulah diharapkan partisipasi Bapak Ibu nantinya untuk mengikuti wisata literasi ini dari awal hingga akhir gitu ya. Tentunya nanti wisata literasi guru ini, karena literasi itu berawal dari membaca, bacaan itu kan tidak dapat ternilai bacaannya kecuali telah dituangkan ke dalam tulisan. Untuk itu nanti hasil akhirnya adalah berupa tulisan, dan diharapkan Bapak Ibu semua dapat berpartisipasi. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh coach kita gitu ya, mengenai lebih lengkapnya lagi apa itu wisata literasi guru, kemudian apa saja yang akan kita laksanakan nanti, kemudian bagaimana bagaimana pedoman-pedomannya akan disampaikan oleh para coach kita yang luar biasa, yaitu dari Bapak Ponijan dan Ibu Seni gitu ya. Untuk yang pertama, kalau begitu Bapak Ibu, kita sambut saja coach ya kalau gitu. Karena coach kita yaitu Bapak Haji Anas Ponijan MPD mengenai motivasi menulis sekaligus pembukaan acara wisata literasi guru ya oleh kepala sekolah. Langsung saja kepada Bapak Anas, dipersilakan. Baik, terima kasih Miss Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Kurikulum Mr. G, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Mr. Edo, dan Wakil Saranumas Miss Eni, serta yang saya hormati ada Kepala Tata Usaha Pak Triadi dan rekan-rekan guru hebat Pangsud 2 Bekasi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, senang sekali saya bisa membersamai kembali dalam rapat ataupun sosialisasi wisata literasi guru. Nah, betul tadi seperti yang disampaikan Miss Ina bahwa wisata literasi guru ini adalah wisata kita untuk mengarungi lautan aksara, merangkai menjadi kata dan kalimat sehingga menjadi bermakna yang akan mengubah visi kita. Karena pendidik, guru itu kan tidak jauh dari membaca dan menulis.
Kita bisa karena Pak Guru, kita bisa karena Bu Guru. Bisa apa? Bisa membaca dan menulis. Nah, kemarin saya sebenarnya waktu itu dapat flyer ya untuk undangan literasi nasional ya, training of coach. Tadinya saya nggak janjian sama Miss Eni, tahu-tahu pas sudah karyanya diunggah dan sama-sama dinilai, masuk dalam satu grup. Kita ada sekitar 1000 ya, 1000 peserta. Awalnya sekitar 2000 peserta menjadi 1000 peserta yang akan nanti ketemu lagi di tingkat nasional setelah mengunggah karya dari sekolah masing-masing. Sehingga nanti apa, mengapa, dan bagaimana Bapak Ibu harus bekerja nanti akan di-share oleh Miss Seni ya. Akan di-share seperti apa kegiatan kita, dan ini sangat sederhana sekali, intinya hanya membaca dan menulis. Saya selaku pimpinan di sini berkepentingan untuk saling mensupport ya, saling mendukung Bapak Ibu untuk memulai ya, menulis kecil-kecilan ya. Menulis yang menjadi karya kita yang akan menjadi bukti nyata akademisi kita. Jadi menulis itu susah-susah mudah, tapi kalau kita sudah mulai merangkai kata gitu sepertinya indah ya. Coba Bapak Ibu buka beranda FB saya, sudah ada 3 episode ya. Itu tulisan yang iseng-iseng tapi menjadi bermakna untuk inspirasi dunia gitu. Episode itu bisa dituangkan ya, cerita-cerita kita masa lalu dan sebagainya bisa dituangkan dalam tulisan kita. Nah, izinkan saya share sedikit untuk memotivasi saya dan Bapak Ibu semua ya. Saya akan share pakai stand out ini. Stand out, coba nanti udah kelihatan belum Bapak Ibu ya? Sudah ya? Nah, jadi saya sudah kelihatan di depan layar ya. Ini motivasi menulis ya, disampaikan dalam wisata literasi. Jadi Bapak Ibu ya, yang saya hormati, kita di sini sebagai seorang guru kan sangat dituntut ya. Saya sampaikan yang pertama ya, mengapa kita harus menulis sebagai seorang guru? Karena menulis itu berarti menginformasikan. Apa yang diinformasikan? Segala sesuatu, baik itu fakta, data, peristiwa, pendapat, dan pandangan terhadap fakta, data, dan peristiwa tersebut, sehingga apa yang kita alami terinformasikan, tersampaikan kepada siapa? Kepada pembaca. Pembaca yang membaca tulisan kita, sehingga pembaca akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru dari informasi yang kita sampaikan lewat tulisan. Kemudian yang kedua, membujuk. Membujuk siapa? Membujuk ini mengajak pembaca untuk menentukan sikap ya, setuju atau tidak setuju dengan tulisan kita, dengan narasi kita, dengan gagasan kita yang kita tuangkan lewat tulisan. Kemudian yang ketiga, menulis itu berarti mendidik. Mendidik siapa? Mendidik untuk apa? Meningkatkan wawasan pengetahuan, mengasah kecerdasan, mengubah perilaku. Kemudian ini sangat erat kaitannya dengan pekerjaan kita sebagai seorang guru yang harus mengubah perilaku, di mana nanti siapa yang menunjuki jalan ke sebuah jalan hidayah, jalan pahala, jalan kebaikan, jalan kemaslahatan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya. Tuh, bayangkan kalau dari hasil tulisan kita mampu merubah perilaku orang menjadi lebih baik lagi, betapa banyaknya ya pahala yang kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, menulis itu menghibur ya. Untuk menghibur seseorang, untuk melepas lelah, untuk membuat orang menjadi senang dengan
tulisan-tulisan dan karya kita. Ini adalah menulis. Untuk itu setelah kemarin kita berlatih ya, nanti kita sebelum menulis berarti kan harus banyak membaca, banyak wawasan, sehingga kita merangkai, mengarungi samudra aksara tadi untuk memulai menulis ya, dengan 5 tujuan tadi. Nah, ini saya sampaikan ya, pentingnya skill menulis ya. Yang pertama, agar dikenal orang. Kalau YouTuber kan udah pasti ya, setelah menjadi YouTuber kan bisa nanti menjadi blogger ya. Tulisan kita buatkan blog, kita buatkan perpustakaan pribadi, diupload, kita kenalkan sehingga orang mengenal kita. Tentu jika tulisan selesai, buku terbit atau diupload di blog, diupload di website, di medsos dan sebagainya, lalu tersebar ke banyak orang, itu adalah jalan Anda, kita akan banyak dikenal orang. Kemudian bisa juga untuk mendapatkan royalti ya. Jika Anda bisa memasarkan dengan baik buku-buku Anda, jangan kaget dengan nilai royalti yang akan Anda dapatkan. Hari ini banyak personal dari berbagai macam profesi juga menekuni untuk menulis buku. Royalti ini juga tidak hanya dari buku saja. Kalau kita upload di web atau kita upload di blog kita, itu nanti juga bisa dimonetize, bisa didaftarkan di Google AdSense. Kalau banyak yang membaca, nanti akan dipasang iklan sama Google, itu juga bisa dapat royaltinya. Kemudian yang ketiga, lebih didengar ya. Sebagai orang biasa atau guru biasa, tidak banyak yang mau mendengar kita mungkin, tapi bayangkan ya, saat kita berpidato di hadapan banyak orang, mereka sebagai audiens justru sibuk dengan urusan masing-masing, dengan main HP-nya, dengan ngobrol sendiri-sendiri, karena mereka tidak mengenal siapa yang berbicara. Tapi kalau kita tadi awalnya sudah dikenal ya, tentunya kita berbicara akan lebih banyak yang mendengar. Halo, kenapa? Kemudian yang keempat, saya lanjutkan, bisa menginspirasi banyak orang ya. Tulisan yang baik, tulisan yang bermanfaat, maka saat buku, saat tulisan, narasi, gagasan kita tersebar luas, ia akan menjadi inspirasi bagi orang lain, akan meniru gagasan kita, sehingga kita menginspirasi, kita akan ditiru. Tadi kalau kita ditiru karena kebaikannya, maka akan mendapat pahala sebanyak orang yang meniru tanpa mengurangi pahala orang yang meniru tersebut. Kemudian yang kelima, meninggalkan jejak literasi. Apalagi di zaman digital ini, setiap yang sudah kita tulis itu sudah terekam di software media sosial kita. Jika sudah meninggal, orang-orang akan tetap membaca karya kita, akan merasakan manfaatnya, dan berdoalah setiap apa yang ditulis akan menjadi amal jariah kita, termasuk ke dalam salah satu amal yang tidak akan putus ketika sudah meninggal, yaitu amal jariah, itu ilmu yang bermanfaat. Maka niatkan tulisan kita nanti menjadi sodakoh jariah yang akan mengalirkan pahala sampai ke alam kubur dan akhirat. Kemudian terapi kesehatan ya. Terapi kesehatan. Jadi kalau kita menulis, mereka yang memiliki waktu untuk menulis bisa membantu menuangkan perasaan, kegundahan, pikiran ya, kebahagiaan, semuanya bisa dituangkan sehingga tidak memendam dalam hati sendiri. Karena bila terlalu lama ditahan, apalagi itu perasaan tertekan dan sebagainya, maka akan menjadi beban ya bagi tubuh seorang. Maka kita tuangkan, tentunya selain dengan ngomong ya, menulis. Curhat sendiri di dinding wall Facebook misalnya, curhat sendiri di IG, itu sebenarnya mengurangi beban ya.
Kemudian yang ketujuh, kalau sebagai guru ini bisa meningkatkan atau kenaikan pangkat. Ini apalagi kalau guru negeri, tapi guru swasta juga mestinya anak-anak akan lebih senang, pimpinan akan lebih senang ketika kita juga pandai menulis apa saja. Nah, nanti apa yang akan kita sampaikan tentunya adalah pengalaman kita, strategi kita di masa pandemi ini, bagaimana kita membelajarkan secara daring dengan metode yang kita gunakan, nanti ditiru oleh guru-guru yang lain di seluruh dunia. Nah, ini kalau kemarin saya searching, penghasilan penulis itu ternyata nggak kecil. Kita intip yuk. Kita intip penghasilan para penulis. Di sini ada Fauzil Adim ya. Ini terang-terangan mengaku mendapat royalti 15 sampai 25 juta per bulan dari satu buku Upinang Engkau dengan Hamdalah, ya kan? Maka saya terinspirasi dengan novel ini, maka saya mulai menulis nih. Mudah-mudahan doain aja teman-teman semua ya. Novel yang akan saya terbitkan sekarang baru sampai episode 3 ya. Amin. Nah, nanti judulnya Cincin Kawin yang Tergadaikan itu. Jadi nanti akan kita karena kalau setelah kita mengikuti acara ini nanti kita juga dapat mengajukan ISBN ya. ISBN itu International Standard Book apa N-nya ya? Not. Nah, pokoknya standar yang bisa buku terbit gitu. Itu nanti kalau dibaca, dibeli ya kita bisa menjadi royalti selain mengungkapkan tadi gagasan dan inspirasi kita. Apalagi kalau Kupinang Engkau dengan basmalah. Siapa yang sekarang baru dipinang? Alhamdulillah ada 2 gadis di Pangsut 2 ini. Besok sama-sama kita saksikan dan kita hadiri ya. Bismillah. Kemudian ini ada Asma Nadia, adiknya Helvi Tiana Rosa, penulis buku Bikin Kaya. Ini adik saya menulis buku lebih dari 30 buku dan satu bukunya apesnya dapat 10 juta. Nah, satu buku per bulan. Ini ada yang miliarder ya, juga bisa dari buku ya. Kita nggak usah muluk-muluk, kita menulis untuk mengasah keterampilan literasi kita saja setelah kita membaca berbagai hal. Lalu adakah penulis yang miskin? Kalau kita menulis berarti kita menyampaikan gagasan kita, entah itu fiksi maupun non fiksi, pasti ada pemikiran di sana yang kita tuangkan untuk disampaikan kepada orang lain, dan tentu saja hanya orang kaya saja yang bisa melakukannya, orang yang memiliki kekayaan jiwa dan wawasan. Jadi maksudnya yang kaya jiwanya dan kaya wawasannya, bukan kaya duitnya itu, yang bisa menulis. Karena kalau nggak punya wawasan ya, jiwanya nggak kaya, nggak ingin membagi ya, dia pelit dan tidak menulis. Nah, jadi kalau saat ini kamu adalah seorang penulis pemula, dan kita nih mau menjadi penulis pemula nih, atau bahkan calon penulis, oke deh calon penulis saja ya, berarti kamu sudah masuk lingkaran orang-orang kaya ya. Jadi kalau kita sudah niat mau menjadi penulis, itu sudah Allah takdirkan, gariskan masuk dalam diagram lingkaran orang-orang kaya, lingkaran orang-orang kaya. Allahumma amin. Jadi mantafannana bisyai'in amina minal faqr. Barang siapa yang memanfaatkan ya apapun, mungkin ya memanfaatkan tulisan ini, memanfaatkan literasi, memanfaatkan baca ya, kan dari manfaat baca bisa menulis, maka amina minal fakir, berarti dia tidak miskin maksudnya ya. Ya, berarti dia bukan bagian orang-orang yang fakir, artinya semua penulis berarti orang kaya gitu. Nah, mungkin begitulah maksud daripada kalimat itu. Dan sehingga mari kita belajar menulis ya. Mudah belajar menulis itu dengan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi apa yang diamati ya?
apa yang harus kita amati? Tentu saja hasil karya tulisan orang lain. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu ada tugas bikin best practice pengajaran secara daring di masa pandemi, pasti Bapak Ibu searching dulu tulisannya orang kayak apa sih misalnya itu. Atau mau yakin langsung nulis sendiri nggak masalah. Sehingga dari mengamati orang lain ya, bukan berarti hanya melototin saja, melainkan mempelajarinya baik dari segi tema, judul, isi, gaya tulisan dan sebagainya. Kalau kita sudah menemukan materi yang cocok, ambil dan kumpulkan ya materi tersebut sebagai bahan referensi bagi tulisan kita. Itu fase amati. Kemudian fase tiru. Apa bedanya meniru dengan plagiat? Beda. Secara sederhana, meniru bisa berarti meniru gagasan dan pikirannya, meniru tulisannya, gaya bahasanya, tetapi tidak sama dengan aslinya. Hanya, oh saya akan mengambil gagasan dia nih, saya akan mengambil gaya tulisannya, gaya bahasanya, atau template-nya misalnya. Nah ini nanti tetap kalau kita menulis sendiri akan berbeda ya, sehingga bukan plagiarisme tapi hanya meniru gayanya. Kemudian alangkah bijaknya kalau kita menyebut bahwa karya ini diilhami atau terinspirasi oleh karya siapa nih ya, misalnya oh saya menulis terinspirasi dengan YouTube-nya Pak Anas misalnya, silahkan ditulis. Kalau dalam buku maka kita sebaiknya memasukkan buku tersebut ke dalam daftar referensi atau daftar pustaka dari kita. Kemudian terakhir modifikasi. Apa saja yang harus kita modifikasi ya, apa saja yang kita tiru tersebut ya, tujuannya untuk memodifikasi tulisan agar membuatnya menjadi lebih baik dan lebih menarik dari tiruannya. Nah ini kata-kata yang penuh motivasi perlu kita renungkan ya. Untuk apa melegenda, perlu apa tidak? Tidak perlu, kita tidak perlu. Tapi generasi setelah kita, anak cucu kita yang memerlukan. Mereka butuh inspirasi, mereka butuh motivasi, dan inspirasi selalu lebih mengena dan mereka percayai jika datang dari generasi sebelum mereka. Dengan begitu kita bukan hanya berbagi inspirasi, tapi kita juga menuai pahala yang tak kenal henti. Jika kita tak melegenda, tentu mereka tak tahu kalau kita ada. Jika kita tak berkaya, tentu mereka tak bisa mengambil kita sebagai inspirasinya. Jika Imam Bukhari melegenda lewat sahihnya, Ibnu Jarir melegenda lewat tafsirnya, Ibnu Khaldun melegenda lewat muqaddimahnya, Said Qutb melegenda lewat zilalnya, Hasan Albana melegenda lewat Majmul Rosailnya, lalu kita melegenda lewat karya apa ya. Sama seperti saya, kira-kira kita sama-sama belum punya. Tapi di sini kita belajar, dan dari pertanyaan itu, dari sini adalah terminal keberangkatan kita atas sebuah penyadaran. Suatu saat kita harus bisa seperti mereka. Ingat, suatu saat kita harus bisa seperti mereka. Seperti siapa yang di atas tadi? Kita harus bisa seperti mereka. Jangan sampai ketika kita meninggal, yang ditulis orang hanya 3. Nama kita, bin atau binti siapa, kelahiran dan kematiannya, hanya ditulis di seonggok kayu nisan. Itu mudah-mudahan kita tidak seperti itu, tapi kita meninggalkan karya-karya yang nyata dan kita bisa seperti mereka. Nah, tantangannya dari saya ya, yang pertama upload nanti kita di Mesa ini akan mengupload Wibon Wisata Literasi Guru di grup sekolah. Nanti ada Wibonnya, upload di medsos baik itu IG atau FB dengan ditambah narasi minimal 1 paragraf. Silahkan Bapak Ibu
mengomentari medsos, mengomentari wallnya sendiri dengan upload Twibbon itu tentang literasi gitu. Silahkan kata-katanya seperti kalau Bapak Ibu pasang status lah, tag akun FB, kalau udah lewat FB boleh, IG boleh, dua-duanya boleh, salah satu juga boleh. Tag FB Anas Ponijan atau IG-nya. Nah, tulis hashtag guru bisa menulis, guru motivator literasi. Itu ya, tantangan kecilnya yang pertama. Kemudian ini kalau ini waktunya mah 24 jam ya, udah bisa. Kemudian tantangan yang kedua nanti akan hadir dari Miss Eni untuk menulis pembelajaran di masa pandemi, sehingga semua menginspirasi kita, dan ini ya wajib dikumpulkan oleh Bapak Ibu guru semua ya. Nanti karya berupa artikel ya, berupa artikelnya nanti minggu depan ya dikumpulkan sebelum kita wisata beneran ya. Ini wisata literasi kan minggu depan kita insya Allah akan wisata di Pengalengan. Nanti kita akan melepaskan lelah kita, melepaskan dahaga kita, kan kita jarang-jarang bertemu dan bermain ya secara cair di air dan di udara. Insya Allah besok Sabtu depan kita bayarkan di sana ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Dan sekali lagi saya harapkan ya dengan sebenar-benarnya Bapak Ibu untuk membuat ya karyanya semuanya ya tanpa terkecuali ya. Karena kepala sekolah juga mengirim ya. Jadi ini lombanya lomba kepala sekolah ya, lomba guru, kemudian lomba siswa ya. Jadi nang siswa nanti kita juga akan ikutkan ya. Siswa juga akan kita ikutkan, tulisannya tentunya temanya kalau siswa berbeda dengan guru ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan nanti setelah acara misalnya sebelum evaluasi BTM atau setelah evaluasi nanti kita akan foto bersama ya. Foto bersama untuk dokumentasi. Silahkan saya kembalikan ke Miss Ina selaku pembawa acara. Terima kasih atas segala atensinya. Sekali lagi selamat menulis dan tebarkanlah cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana rekan-rekan guru semuanya setelah mendapatkan secercah motivasi dari coach kita ya, sudah terbayang belum kira-kira apa yang akan ditulis gitu ya. Kemudian melihat tadi berbagai macam quotes dari para ahli gitu ya. Kemudian juga mengatakan bahwa apa sih yang bisa bikin kita menjadi abadi gitu ya. Manusia kan tidak bisa abadi, tapi jika karya kita ada maka kita akan terus diingat, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi silakan mulai di awang-awang dipikirkan kembali apa yang akan ditulis Bapak Ibu ya. Yang pasti ketika mau menulis mungkin memang harus banyak referensi bacaannya. Nah, jadi apakah sudah membaca hari ini gitu ya kan. Selanjutnya kita langsung saja ke pedoman penulisannya Bapak Ibu ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Seni Destiani MPD mengenai ketentuan-ketentuan menulisnya seperti apa dan teknisnya. Langsung saja kita panggilkan Ibu Seni Destiani MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Miss Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Anas Ponijan MPD,
kemudian yang terhormat Wakil Kurikulum Mr. Yi, Wakil Kesiswaan Bapak Rinaldo, kemudian Kepala Tata Usaha Pak Tri, Bapak Ibu staf, serta Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Salam literasi. Oh, sekarang kita harus begitu ya. Terima kasih ya pada kesempatan kali ini. Sebetulnya saya juga tidak menyangka nih bersama dengan Pak Anas bertemu di sebuah grup yang ternyata kita sama-sama mengikuti ya. Kemarin sudah 2 hari, Sabtu dan Minggu, kita berdua sudah melaksanakan yang namanya training of coach. Di mana training of coach itu kita sebagai guru motivator literasi yang terpilih dari, sebetulnya pesertanya ada 8.000, kemudian kita disusurkan menjadi 2.000 dan nanti tahap berikutnya akan disusurkan lagi menjadi 1.000. Di mana yang 1.000 ini kita sebagai guru motivator literasi harus mengajak teman-teman yang ada di sekolah kita untuk ikut menulis. Bukan hanya guru, tetapi siswa dan juga kepala sekolah. Gitu. Bapak Ibu guru, share screen saya sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Nah, apa yang akan kita tulis? Belum di full screen aja ya. Apa yang akan kita tulis dalam rangka menuju sekolah literasi? Nah, kita lihat ya. Mobil itu Nama acara kita adalah Wisata Literasi Guru. Sebetulnya kewajiban kita sebagai guru motivator literasi itu ada 3 ya. Yang pertama, wisata literasi siswa, wisata literasi guru, wisata literasi kepala sekolah. Tapi kita akan secara bertahap. Yang hari ini kita akan melakukan wisata literasi guru dulu. Apa target ketercapaian untuk penulisan literasi ini ya? Yang pertama adalah minimal kita bisa menghasilkan 1 judul buku karya guru dan kepala sekolah. Jadi sebetulnya minimal itu 10, tapi kita ingin targetnya adalah semua guru bisa mengikuti, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 30 guru, kita bisa membuat 3 judul buku karya guru dan kepala sekolah. Kemudian 1 judul buku karya siswa. 1 judul buku ini bisa 50, bisa juga lebih, tapi minimal 50. Nah, dari 2 judul buku tersebut, apabila terpilih, nanti kita akan mengikuti lomba sekolah literasi nasional, dan nanti akan dipilih 1 siswa atau beberapa siswa dan beberapa karya guru menjadi terbaik dan nanti akan dilombakan secara nasional. Jadi target kita adalah ini. Nah, indikator dari Sekolah Literasi Nasional adalah semakin banyaknya warga sekolah yang turut serta dan semakin banyak karya yang dihasilkan. Maka akan semakin besar juga peluang kita untuk mewujudkan Sekolah Literasi Nasional. Jadi tujuan utama kita adalah melatih siswa, guru, dan kepala sekolah supaya bisa menulis sehingga nanti sekolah kita terpilih menjadi Sekolah Literasi Nasional. Ini ajang yang cukup bergengsi ya tentunya. Nah, karya yang terpilih ini akan dilombakan tingkat nasional dan nanti karya kita akan diterbitkan dan menjadi nominasi karya siswa terbaik nasional dan ada juga karya guru terbaik nasional. Gitu, ya. Baik. Apa yang akan kita dapatkan untuk kegiatan hari ini ya? Karena sekarang adalah wisata literasi guru. Maka yang pertama outputnya nanti diharapkan para guru mendapatkan motivasi kuat untuk menulis dan produktif untuk berkarya. Jadi sebenarnya literasi itu bukan hanya membaca ya, tapi menulis juga merupakan karya yang bisa disebarkan gitu ya. Kemudian
Yang kedua adalah para guru praktek dan menyelesaikan satu guru satu tulisan. Oke, jadi untuk kegiatan yang pada hari ini kita kerjakan, nanti hasilnya saya mengharapkan satu guru satu tulisan. Artikel yang akan kita tulis adalah, ini sebetulnya sudah merupakan kegiatan kita sehari-hari ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu bingung memikirkan temanya apa gitu, karena sudah ditentukan ya. Temanya adalah pengalaman menerapkan metode pengajaran di masa pandemi. Itu temanya. Nanti judulnya bebas. Oke. Bagaimana menulis artikel tentang pengalaman menerapkan metode pengajaran di masa pandemi? Jadi pengalaman dari penerapan metode yang akan ditulis dari salah satu metode berikut. Ini boleh dipilih ya Bapak Ibu. Yang pertama ada pengalaman menerapkan project based learning. Boleh. Yang kedua pengalaman menerapkan daring method. Kita kan udah sering ya daring, setiap hari daring, kita sudah terbiasa dan pasti akan ada banyak pengalaman-pengalaman Bapak Ibu guru yang berbeda-beda. Pengalaman menerapkan luring method ya. Yang dulu juga ditulis boleh ya sebelum misalnya pada saat ini nih kita sudah tatap muka, berarti kan luring metode juga bisa ditulis ya. Kemudian pengalaman menerapkan home visit method. Home visit mungkin hanya dilakukan oleh beberapa guru saja ya. Ada yang wali kelas, kemudian ada juga BK gitu. Kemudian ada pengalaman menerapkan integrate kurikulum, dan yang terakhir adalah pengalaman menerapkan blended learning ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Oke. Apa isi tulisannya? Kita lihat. Tulisan tersebut akan ditulis sepanjang 3-4 halaman dengan memuat tulisan dibagi menjadi beberapa poin utama. Poin utamanya yang pertama, alasan Bapak Ibu guru memilih menerapkan metode. Belum berubah, Miss. Kenapa? PPT-nya belum berubah. PPT-nya belum berubah. Belum berubah. Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Ya, berarti di saya yang belum ya. Iya. Yang pertama ya, tadi alasan mengapa Bapak Ibu guru memilih metode yang tadi bisa dipilih. Yang kedua, aktivitas apa yang dilakukan bersama siswa. Yang ketiga, tantangan apa yang dihadapi ketika Bapak dan Ibu melaksanakan metode tersebut. Dan yang keempat, seberapa efektifkah metode tersebut diterapkan. Jadi nanti di akhirnya harus dibuat kesimpulan metode tersebut efektif atau tidak. Seperti itu ya. Ini contoh singkat penulisannya. Jadi kita buat judul di atasnya ya. Nih, tulis judulnya. Misalnya ini judulnya adalah metode home visit menyentuh hati siswa. Judulnya bebas ya, dengan tema yang sudah tadi ditentukan. Oleh siapa gitu, di sini ditulis nama Bapak Ibu penulis. Yang pertama adalah alasan memilih menerapkan metode ini. Contohnya seperti ini ya. Sejak pandemi COVID-19, seluruh sekolah di Kabupaten Sambas, termasuk sekolah kami, tidak diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Saya mengajar di kelas 8, SMPN 21 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ini awalan. Dengan pertimbangan demikian tadi, maka pembelajaran dilakukan dengan daring atau online. Tetapi metode ini tidak dapat dinikmati oleh sebagian siswa, khususnya yang bertempat tinggal di pelosok dan tidak memiliki fasilitas penunjang untuk mendapatkan materi melalui pembelajaran secara daring. Saya dan rekan-rekan guru lain mengusulkan untuk penerapan metode pembelajaran home visit. Keputusan menggunakan metode ini pun disetujui wali murid dan agar anaknya mendapatkan mata pelajaran langsung dari gurunya. Jadi ini adalah awalannya ya. Mau dibuat lebih panjang lagi juga boleh. Gitu. Aktivitas apa saja yang dilakukan bersama siswa? Nah, metode ini saya lakukan dengan cara mengunjungi tempat tinggal siswa untuk memberikan pembelajaran
dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak didik. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, saya sebagai guru memberi informasi kepada siswa kelas 8 yang berjumlah 35 melalui WA Group kelas untuk membentuk kelompok belajar maksimal 10 siswa dan menentukan di rumah salah satu siswa. Untuk jadwal pembelajaran dia, setiap kelas home visit, para siswa mendapatkan mata pelajaran 2 kali dalam seminggu dengan waktu pembelajaran mulai dari pukul 8 sampai pukul 10. Oke, ini sudah 2 tahap. Kemudian tantangan apa yang dihadapi? Salah satu tantangan dalam implementasi home visit adalah mencari letak rumah. Suka duka dalam perjalanan home visit saya lalui. Kadang saya mengalami kesulitan dalam mencari alamat karena tidak terdeteksi di Google Map karena tidak semua siswa rumahnya di perumahan yang lebih mudah dicarinya, tapi kalau di kampung agak sulit. Ini juga Pak Umar ya, pernah di home visit tapi nggak ketemu rumahnya. Oke. Selain letak rumah, tantangan waktu serta beberapa orang tua yang kurang terbuka dalam memberikan informasi yang lengkap mengenai anaknya terkait belajarnya, kebiasaannya, dan juga informasi lain yang dibutuhkan guru saat berkunjung ke rumah. Nah, itu tantangannya. Kemudian ini yang keempat adalah seberapa efektifkah metode tersebut. Kita uraikan juga. Dengan home visit, para siswa dapat menangkap pembelajaran secara visual, audio, karena mereka tidak semuanya menguasai salah satu media pembelajaran tersebut. Ada yang harus keduanya, seperti guru menulis dan siswa melihat langsung. Tidak kalah pentingnya, dalam penerapan home visit, guru maupun pihak sekolah dapat mengetahui informasi secara langsung, kendala ataupun perilaku yang dilakukan anak didik di rumahnya. Sebab terkadang kendala atau masalah belajar yang dialami di sekolah dipengaruhi oleh permasalahan yang ada di rumah. Dengan home visit, guru berinteraksi langsung dengan wali murid sehingga guru dapat mengetahui profil siswa tersebut secara faktual. Ya. Jadi ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Jadi ada 4 tadi tahapan yang harus Bapak Ibu buat. Ya, kalau nanti memuatnya 3-4 halaman bisa dibuat lebih cerita yang lebih panjang lagi. Tinggal bagaimana cara Bapak Ibu meramu kata-katanya gitu. Ya. Kemudian setelah tulisan tersebut di bawahnya cantumkan profil penulis. Nah, ini cara membuat profil penulisnya ya. Secara umum nanti ada nama, kemudian ada nama sapaan, tempat tanggal lahir, kesibukan atau pekerjaan, dan kontak yang bisa dihubungi. Ini seperti ini. Profil penulis. Ini tulis di bawah tulisan yang tadi ya. Penulis bernama Rubaida, SPD, akrab disapa lahir di Karanganyar 23 Oktober 1968. Dari pasangan R. Sri Muladi dan Rumijanti. Saat ini, penulis ingin mencoba mengabdikan diri sebagai seorang pendidik di sebuah sekolah menengah di Cirebon, Jawa Barat. Penulis memiliki moto hidup, tumbuh dan berkembang untuk dunia pendidikan. Penulis bisa dihubungi di email, disertakan emailnya, FB-nya, kemudian nomor WA-nya. Oke, nanti Bapak Ibu setelah menulis yang tadi, harus disertakan juga profil penulis. Kemudian bagaimana pedoman penulisannya? Yang pertama, tulisan tersebut diketik di MS Word dengan ketentuan ukuran kertasnya adalah A4. Margin halaman atas bawah kanan kiri ya 3 cm. Kemudian jenis fontnya adalah Times New Roman, size-nya 12 dengan spasi 1,15. Panjang tulisan adalah 3-4 halaman. Dan setiap tulisan harus memuat judul, nama penulis, isi tulisan, dan profil singkat. Setelah selesai, nanti file MS Word-nya silahkan diberi nama, judul tulisan Bapak Ibu, kemudian nama Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah menyertakan surat pernyataan orisinilitas tulisan. Nanti saya akan share
pedoman penulisannya itu sudah ada formatnya. Kemudian untuk surat pernyataan orisinilitasnya tulisannya juga sudah ada formatnya. Bapak dan Ibu tinggal download dan nanti tinggal meneruskan. Nah, ini program pendampingannya. Hari ini kita sudah sosialisasi. Program ini akan kita laksanakan mulai dari besok sampai tanggal 18 September 2021. Jadi sampai pekan depan ya Bapak Ibu. Silakan dimanfaatkan waktunya untuk menulis. Tapi kalau misalnya sudah berniat nih, saya mau menulis nih, sebetulnya beberapa jam saja sudah selesai. Karena ini kan pengalaman Bapak dan Ibu guru sendiri. Sebagai guru motivator literasi ya, kita juga bisa diajak konsultasi atau bertanya tentang tulisan dan artikel yang akan dibuat Bapak Ibu Bu Guru. Ada Pak Anas Ponijan, kemudian ada saya sendiri, kemudian bisa juga ke guru bahasa Indonesia, Miss Ina Putri dan Bu Imas gitu. Nanti untuk siswa kita serahkan kepada guru bahasa Indonesianya seperti itu. Kapan pengumpulan naskahnya? Program pendampingannya dari tanggal 10 sampai 11 sampai 18. Ini mohon maaf ya, ini sampai tanggal 18 September. Pengumpulannya mulai dari tanggal 13 sampai 18 September. Mohon maaf ya, ini diganti 18 September. Oke. Siapa tahu setelah selesai acara ini pengen langsung menulis, boleh langsung dikumpulkan. Untuk yang guru dikumpulkannya melalui link. Ini linknya ya. http://bit.ly wisata literasi guru Tangsut Sudirman 2. Nanti saya akan share kembali linknya, kemudian tadi Viwonnya juga saya sudah sampaikan, kemudian materi serta format-formatnya nanti akan saya share di grup kembali ya. Kemudian untuk siswa nanti akan dibuat assignment-nya di Microsoft Teams, nanti akan di bawah gurunya masing-masing ya, yaitu Miss Ina dan Miss Imas gitu. Kemudian naskah yang terpilih akan ditulis di sini. Untuk siswa sendiri beda dengan guru. Untuk siswa nanti temanya adalah membuat puisi dan pantun. Jadi dipilih salah satu, ada puisi, kemudian ada pantun. Boleh puisi, boleh pantun. Gitu. Sudah, itu saja mungkin Bapak dan Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, baik, terima kasih, saya serahkan kepada Miss Ina, Bapak dan Ibu guru. Setelah ini selamat menulis. Salam literasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak pada Miss ini atas arahannya mengenai apa saja yang perlu kita persiapkan dalam menulis gitu ya, teknisnya dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itulah ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Miss ini. Kemudian mungkin untuk lebih jelasnya langsung kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mengenai wisata literasi guru ini? Mungkin atau yang tadi dijelasin Miss ini ada yang merasa kurang jelas, seperti itu ya. Boleh, silakan Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab. Tidak ada? Tidak ada ya? Berarti mungkin sudah paham. Oh, ini Miss Dona. Oh ya, oke. Silakan Miss Dona. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anas, Miss Eni dan teman-teman yang lain. Kegiatan ini sebelumnya Pak ada apa sih namanya? Ada di, maksudnya ada akun medsosnya nggak sih gitu Pak yang bisa dilihat? Ya itu aja. Ya, ada akun medsosnya dari Indonesia Menulis. Nanti di-share sama Miss Eni medsosnya. Oke. Konten mau nanya apa lagi gitu? Miss Wifa, silakan Miss Wifa.
Terima kasih Miss Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Seni, Waalaikumsalam. Pak Anas, mohon izin bertanya. Silakan Miss Siva. Apa tadi? Ya kriteria ya bisa juga kriteria. Putus-putus. Putus-putus Miss Pak. Oh suaranya putus-putus. Iya. Maaf. Saya mohon minta tolong Miss Seni untuk dikirimkan kembali kriteria perlombaan. Kemudian yang kedua mau bertanya, mungkin ini tips ya atau kiat, bagaimana sih caranya untuk menuangkan ide-ide yang ada di kepala itu ke dalam tulisan gitu. Kadang-kadang ada ide tetapi kayaknya sulit sekali untuk dituangkan ke dalam bentuk tulisan gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab mungkin oleh Pak Anas, silakan, atau Miss Eni. Ya, baik. Tadi pertama kalau media sosial Miss Dona bisa nanti di share ya. Kan Miss Dona suka mampir di beranda Facebook saya gitu. Mampir aja Miss Dona, ada di situ. Kemudian Miss Viva untuk belajar menuangkan ide, menuangkan gagasan, menuangkan pemikiran, konsep dan sebagainya ke dalam tulisan. Caranya cuma satu Miss Viva, yaitu ditulis atau menulis gitu. Orang ingin belajar berjalan ya dengan berjalan. Orang ingin belajar berbicara dengan berbicara. Orang ingin belajar naik sepeda dengan naik sepeda. Ingin belajar nyetir mobil dengan nyetir mobil. Ingin belajar menulis dengan menulis. Tulis dulu, nggak usah takut kata-katanya seperti apa. Nggak usah pusing dengan EYD atau PUPB. Nggak usah pusing dengan kosakata, tulis saja. Nanti setelah nulis ada beberapa lembar baru dibaca lagi. Nanti itu baru berasa. Jadi ala kulihal intinya belajar menulis dengan menulis gitu. Oke Miss Siva. Jadi triknya cuma satu, menulis ya. Mulailah dengan menulis, insya Allah gagasan kita akan cair gitu. Bisa dibaca tulisan Anas Ponijan. Silahkan Miss Eni mungkin mau nambahin. Ya makasih Miss Dana. Miss Dana nanti saya akan share juga ya tentang medsos dari Forum Indonesia Menulis. Ini sebetulnya sudah saya ikutin lama, cuman baru tergerak sekarang nih untuk menulis gitu. Dan kebetulan tulisan yang saya kirim kemarin itu terpilih, sehingga saya bisa jadi guru motivator literasi. Kemudian untuk persyaratan atau format, kemudian tadi linknya nanti akan saya share ulang kembali di grup ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana tips supaya bisa menulis. Ya betul kata Panas tadi, apa yang kita pikirkan jangan dipikirin ini katanya bener atau enggak gitu ya. Tulis aja dulu semua apa yang ada di pikiran kita. Nanti kalau kita akan share baru baca kembali ini kata-katanya pas apa enggak ya, sesuai EYD atau bukan. Saya juga tadinya nggak mikirin ini sesuai EYD atau bukan gitu ya. Huruf besar huruf kecilnya betul apa enggak, ya enggak, mengalir aja, tulis aja apa yang ada di pikiran kita. Nanti kalau mau di share kembali baru kita baca kembali tulisan kita, enak gak nih dibacanya gitu. Sebatas itu dulu aja supaya kita minimal mau menulis dulu. Jadi apapun yang ada dalam pikiran kita tuliskan saja semuanya. Kalau ngomong kan gampang ya seperti ini, tapi kalau menulis juga memang begini katanya apa ya. Nah kata-katanya yang pas belakangan aja, tulisin dulu aja apa yang semua ada di dalam pikiran kita. Nanti baru kita edit kembali dengan kita membaca tulisan kita sendiri. Saja mungkin Miss Viva ya, semoga puas dengan jawaban saya. Karena saya juga sama masih belajar menulis. Gitu. Nah, saya kembalikan ke Sina.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada lagi yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Askar. Ya, Panas Bu Seni. Tadi saya ada gambar pengen menulis tentang A misalnya ya. Nah, tetapi ini artikelnya harus tentang pengalaman ngajar ya Pak. Yang materi ini gitu. Ini materinya boleh yang lain nggak ya? Sama Pak Askar. Pertanyaan. Iya, Mas. Saya tadi ada gambaran loh Bu, ini bikin nulis ini gitu. Kok harus ngajar gitu. Jadi skupnya jadi sangat sempit gitu ya, cuma ngajar doang gitu. Kalau Iya, misalnya semisal cerpen gitu atau apa gitu. Yang penting menulis, boleh tidak? nah gitu Bu, jadi nggak cuma paman ngajar doang gitu ya. Gimana nih Pak Anas, Bu Seni? Ya baik, makasih Pak Askar, Miss Ana ya tanggapannya. Jadi karena ini lomba itu ya ditetapkan temanya. Kalau kita keluar dari tema ya nanti tidak bisa dinilai oleh juri karena juri maunya sesuai tema. Justru dengan adanya tema kita lebih mudah karena kita fokus. Jadi kalau tadi bilang oh terlalu sempit, nah kita belajar yang sempit dulu dah gitu. Nanti kalau luas kan malah lebih susah lagi kita mikirnya. Maksudnya, oh kita belajar dari, oh kita mengajar apa sih? Misalnya metode untuk menerapkan anak dalam pembelajaran fisika, ya kan di masa pandemi ini. Gitu. Jadi karena ini lomba, jadi ketentuannya sudah ada. Jadi kalau menulis di luar itu, ya boleh-boleh saja. Tapi nanti diuploadnya di medsos. Tapi kalau untuk diupload di sini harus sesuai dengan tema dan Bapak Ibu wajib untuk mengikutinya karena nanti kan semakin banyak kan kita semakin berpeluang ya untuk menjadi sekolah literasi nasional gitu. Kalau yang menulis semakin sedikit ya semakin tidak berpeluang. Jadi kita buat gengsi sekolah, promosi sekolah, buat korsa kita bahwa Pangsud 2 bisa ya, Pangsud 2 bisa seperti mereka, itu harapan kita. Terima kasih, itu yang bisa dijawab. Terima kasih Pak Sekar ya. Silahkan dilanjut pertanyaan berikutnya. Semua akan di-share di grup tugas-tugasnya maupun template-nya. Jadi Bapak Ibu nanti sudah ada file Microsoft Word yang kosong yang sudah kita setting sesuai template gitu. Sesuai dengan apa namanya ketentuan gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal nulis di situ aja. Baik. Seperti itu Bapak Ibu ya, nanti untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kembali ke Pak Anas ataupun Miss Seni. Nah, berarti insya Allah sudah paham mengenai wisata literasi ini ya Bapak Ibu. Semoga kita semua bisa sama-sama menulis gitu ya. Kemudian nanti insya Allah bisa jadi punya satu buku bersama dari sekolah gitu kan. Kemudian juga mengenai apalagi bahasannya mengenai apa yang sudah kita lalui sehari-hari gitu. Insya Allah sih berdasarkan pengalaman jadi lebih mudah untuk dituliskan gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian kalau sudah cukup dulu, Miss. On cam kita ya, foto. kita foto bersama dulu Bapak Ibu, silakan di on cam kan terlebih dahulu. Nggak usah pakai background, nggak apa-apa kali ya Panas kalau yang nggak bisa. Kalau belum yang penting on cam dulu. Ya Bapak Ibu, 1, 2, 3 senyum.